Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Bareskrim Polri tetapkan 9 tersangka kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Para tersangka bekerja sama dengan Kepala Cabang Pembantu Bank di Jawa Barat dan bobol uang senilai 204 miliar rupiah dari rekening tidak aktif atau dorman. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri membongkar kasus pembobolan rekening dorman senilai 204 miliar rupiah. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 9 tersangka. Dirtipi Deksus Bareskrim Polri Brigjen Helvi Asegaf menjelaskan, modus para tersangka yakni melakukan akses ilegal untuk memindahkan dana dari rekening dorman. Jaringan sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening di rekening dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025. Kesimpulan dari pertemuan tersebut kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampat Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. 2 tersangka dalam kasus ini merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta yang sedang ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembobolan rekening dorman senilai lebih dari 200 miliar. Mereka memiliki peran masing-masing dalam tindak kejahatan. Klaster 1 kelompok pelaku. Yang pertama, AP, Kepala Kaca Pembantu BNI, berperan memberikan akses kode banking system. Kemudian kedua ada GRH sebagai Consumer Relation Manager, peran sebagai penghubung sindikat ke AP. Kemudian klaster 2, kelompok pelaku pembobol eksekutor. Pertama ada C, berperan sebagai mastermind mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset. Kemudian kedua adalah DR yang berperan sebagai konsultan hukum melindungi kelompok pelaku. Kemudian yang ketiga, NAT, ex pegawai bank yang melakukan akses ke kode banking system dan melakukan pemindah bukuan. Kemudian keempat, R sebagai mediator bertugas mencari dan juga mengenalkan kepala cabang kepada eksekutor. Kemudian kelima, TT, fasilitator keuangan ilegal bertugas mengelola uang hasil kejahatan. Sementara untuk klaster ketiga, yakni kelompok pelaku pencucian uang. Yang pertama ada DH, peran melakukan pembukaan blokir rekening. Kemudian IS untuk menyiapkan rekening penampungan. Polisi mengungkap perkembangan baru mengenai kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. 2 tersangka kasus tersebut juga merupakan dalang pembobolan rekening dorman sebesar 204 miliar rupiah. Polisi telah mengungkap motif dibalik penculikan yang berujung pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta. Motif para tersangka merupakan untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah disiapkan pelaku. Para pelaku mengincar uang yang tersimpan di rekening dorman senilai 70 miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri pun mengungkap 2 tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI yang berinisial C alias K dan DH yang juga terlibat sebagai dalang pembobolan rekening dorman di BNI sebesar 204 miliar rupiah. Dari 9 pelaku di atas terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah
yang menargetkan rekening dorman yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI, Cabang Cempaka Putih, berinisial MIP, yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Sebelumnya, Kepala Cabang Bank BUMN ditemukan tewas di area persawahan di wilayah Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu. Korban ditemukan dengan kondisi wajah, kaki, dan tangan terlilit lakban hitam usai diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sepasang suami istri viral di media sosial setelah membawa makanan tanpa membayar di sebuah restoran di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Para pelaku dilaporkan ke polisi lantaran tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan oleh pihak restoran. CCTV ini merekam saat pasangan suami istri mendatangi dapur sebuah restoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dua pelaku mengintimidasi kepala dapur dan pegawai restoran lantaran makanan yang mereka pesan tak kunjung datang. Pasangan suami istri yang merupakan seorang gitaris dan seorang psikolog kemudian membawa 14 makanan dan minuman tanpa membayar. Rekaman video ini akhirnya viral setelah diunggah ke media sosial. Pihak restoran melayangkan somasi kepada pelaku untuk meminta maaf, baik kepada pemilik restoran maupun kepada karyawan. Namun, somasi ini tidak diindahkan hingga pihak restoran menempuh jalur hukum. Dari Jakarta, Helmi Sempati melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, DPR RI menyatakan Kementerian BUMN dalam waktu dekat akan berubah namanya menjadi Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. Perubahan ini pun sedang dibahas dan akan dirampungkan dalam revisi Undang-Undang BUMN sebelum masa reses. Pembahasan revisi Undang-Undang BUMN saat ini masih terus dilakukan antara DPR dan pemerintah. Salah satu poin pembahasannya terkait perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, nama dan fungsi dari Kementerian BUMN pun akan berubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Hal ini didasari karena tata kelola BUMN sudah seluruhnya di bawah Danantara. Pembahasan revisi Undang-Undang BUMN ini dipastikan akan rampung sebelum masa reses. Di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham seri A, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan penyelenggara badan usaha milik negara, badan penyelenggara BUMN. Sebelumnya, isu menurunkan status Kementerian BUMN menjadi badan ini telah diutarakan pemerintah dan akan dibahas melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023. Hal ini karena fungsi operasional Kementerian BUMN telah banyak dikerjakan oleh Danantara. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan.